KPK menggeledah kantor Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi di Pemprov Riau. Tim penyidik menyita sejumlah bukti elektronik hingga dokumen dalam penggeledahan tersebut. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan, 12E, pemotongan, 12F, dan gratifikasi, 12B, di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, pada Senin 10 November, penyidik melakukan giat penggeledahan di kantor gubernur, kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 12 November 2025. Budi mengatakan, dalam penggeledahan di ruang kerja Abdul Wahid, penyidik KPK juga menyita dokumen terkait anggaran Pemprov Riau. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, BBE, di antaranya yang terkait dengan dokumen anggaran Pemprov Riau, jelas Budi. Selain melakukan penggeledahan, KPK memeriksa 2 pejabat di Pemprov Riau. Namun KPK belum memerinci materi pemeriksaan tersebut. Penyidik juga meminta keterangan lebih lanjut dari Sekda dan Kabak Protokol, ujar Budi. Dalam proses penanganan perkara ini, KPK mengimbau agar para pihak kooperatif dan masyarakat Provinsi Riau untuk terus aktif dalam mendukung efektivitas penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sambungnya. Kasus ini berkaitan dengan dugaan permintaan fee oleh Abdul Wahid dari kenaikan anggaran di UPT yang ada di bawah Dinas PUP Riau. Fee tersebut berasal dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I6 Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar. KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai jatah preman tersebut. Setidaknya, ada 3 kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025. KPK menduga uang itu akan digunakan Abdul Wahid saat melakukan lawatan ke luar negeri. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan Dhani M. Nursalam selaku tenaga ahli Abdul Wahid, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arif Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka dalam kasus ini disangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal huruf F dan atau pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.